Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah berkah semua buat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya doakan semoga semuanya, sekeluarganya selalu diberikan kesehatan, ya, keberkahan rizkinya, diluaskan ilmunya, kebermanfaatannya bagi banyak orang. Dan alhamdulillah pagi ini kita sudah siap bersama untuk mendengarkan Morning Talks, ya. Yang pertama dari Pak Farid Auladi, di mana ini adalah menjawab permintaan dari teman-teman yang seringkali beberapa sudah japri ke saya gitu, Mbak Anggi kajian lagi dong, Mbak Anggi lebih sering kajiannya, Mbak Anggi kapan kajian offline-nya gitu kan. Tapi karena memang kita belum memungkinkan ya untuk kajian secara offline, jadi kita coba apa yang ada dulu, yaitu dengan kajian online. Terlebih karena memang banyak teman-teman di antara kita yang saat ini ya kita benar-benar lagi diuji ya, diuji sedemikian rupa sehingga mungkin ada beberapa yang bingung harus seperti apa menghadapi keadaan saat ini ya. Padahal sebelumnya pernah ya Ustadz Nasrullah dari Magnet Rezeki dan juga sharing dengan salah satu ustadz yang menyebutkan bahwa ujian pandemi ini malah sebenarnya rahmat dari Allah gitu. Lalu kenapa kalau misalnya kita kok merasa terdesak ya, tertekan dengan keadaan saat ini, karena yaitu karena kita belum bisa merilis keadaan ini, belum menerima, akhirnya solusi tidak hadir ke dalam hidup kita. Nah, pada kali ini ya Pak Farid Auladi akan membawakan topik yaitu menjemput kebahagiaan langit ya. Ini adalah untuk bagaimana kita menyikapi persoalan ya. Beliau juga adalah certified trainer Magnet Rezeki ya, sehingga banyak Bapak Ibu di sini yang adalah alumni ya dari Magnet Rezeki, tentunya kaitannya juga ada terkait jurus-jurus Magnet Rezeki, tapi kita coba bawakan secara universal karena banyak teman-teman juga yang mungkin baru tahu ya, jadi supaya mulai pelan-pelan paham. Tidak berlama-lama ya Pak Farid, kita mulai saja. Alhamdulillah teman kita juga sudah 22 orang, mudah-mudahan juga banyak yang akan bergabung di Facebook. Silakan Pak Farid. Iya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa tammil lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin peserta Morning Talk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu indah, nikmat yang tidak terbilang, nikmat yang membuat kita sampai detik ini masih bisa merasakan segarnya udara, segarnya kehidupan kita, walaupun persoalan kita ini semakin lama barangkali ada yang semakin banyak. Namun demikian Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi kehidupan kita masing-masing. Sholawat serta salam kita Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kita juga sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Sebelum kita mulai acara bincang pagi hari ini acara yang dikemas oleh salah satu konsultan kita ya, Pradita Consulting. Terima kasih kepada Pradita Consulting yang telah mengundang saya untuk berbagi ya. Ini acara bukan seperti kajian-kajian yang sifatnya satu arah ya. Tetapi kita mencoba untuk melakukan dialog dengan cara yang lebih santai, tidak terburu-buru dengan materi yang harus diselesaikan pada satu pertemuan. Tetapi karena insya Allah kita akan melakukan setiap Sabtu, maka materinya pun insya Allah kita satu materi dengan materi yang lain. Diharapkan dengan cara yang seperti ini kita akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik, lebih mendalam, sehingga hasilnya pun juga bisa kita dapatkan dengan lebih baik lagi. Mari kita berdoa dengan membacakan Al-Fatihah. Kita berharap kepada Allah yang Maha Kuasa supaya apa yang kita lakukan ini juga mendapatkan ridho, mendapatkan berkah dari Allah, sehingga memberikan hal-hal yang terbaik bagi kehidupan kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Mbak Anggi tadi, bahwa manusia hidup itu pasti memiliki persoalan. Persoalan itu bisa dianggap sebagai persoalan yang besar atau persoalannya tidak besar, tergantung dari bagaimana cara kita mensikapi persoalan tersebut. Ada orang mengatakan bahwa ketika seseorang kena flu, kena batuk, itu jadi persoalan besar bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan apapun, misalnya seperti itu. Tetapi ada juga kadang-kadang orang yang sudah punya atau sudah kena penyakit kanker sekalipun, dia mengatakan bahwa ini bukan persoalan. Ya, bahwa ini bukan persoalan, tetapi ini adalah cara bagaimana Allah menegur saya barangkali. Ini adalah cara Allah ingin mengembalikan saya kepada jalan yang seharusnya saya tempuh. Jalan yang memang selama ini tidak pernah saya lewati, barangkali seperti itu. Jadi artinya setiap persoalan itu akan menjadi besar atau tidak menjadi besar tergantung bagaimana cara kita mensikapinya. Ada orang yang santai, saya banyak. Ketika dia mendapatkan persoalan apapun, bahkan di dompetnya itu tidak ada 1 rupiah pun, tidak ada selembar uang pun, dia santai saja, dia nikmat saja. Dia mengatakan bahwa hidup saya ini tidak hanya dihitung dari sekedar beberapa lembar rupiah yang ada di dalam dompet saya. Dia mengatakan bahwa dengan saya masih bisa bernafas, dengan panca indera saya yang masih sempurna, itu sudah sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki kesempurnaan di dalam dirinya. Apalagi di masa pandemi saat ini ya, banyak sekali yang kita tiba-tiba mengalami satu perubahan dalam hidup, perubahan yang betul-betul drastis. Ada teman yang tadinya punya satu posisi yang begitu baik di satu perusahaan, tiba-tiba harus kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan semuanya. Kehilangan pekerjaannya, kehilangan jabatannya, kehilangan penghasilannya. Bahkan ada yang harus kehilangan perusahaannya juga. Banyak di antara mereka yang justru bersyukur ya. Kalau tadi dikatakan bahwa pandemik COVID-19 ini adalah sebagai salah satu wadah, sebagai salah satu cara bagaimana Allah mengembalikan kita kepada jalannya. Ada yang melihat seperti itu. Tapi juga ada yang memaki-maki, ada yang berkeluh kesah, ada yang mengatakan, ya Allah sampai kapan pandemik ini akan seperti ini terus gitu kan. Lebih banyak, saya kira jauh lebih banyak orang-orang yang berkeluh kesah mengatakan bahwa kenapa ini terjadi, kenapa tidak seperti ini, kenapa tidak seperti itu. Dalam beberapa perbincangan, kadang-kadang saya suka menyampaikan kepada teman saya seperti ini. Kalau kamu dalam hidup itu mengeluh, kenapa saya nggak punya duit, kenapa saya kehilangan pekerjaan, kenapa saya jobless.
Pernah nggak ketika kamu mendapatkan sesuatu yang kamu misalnya tiba-tiba mendapatkan uang dalam jumlah besar, atau tiba-tiba mendapatkan promosi menjadi seorang yang punya posisi lebih tinggi, atau misalnya usahanya itu tiba-tiba melejit gitu ya, omsetnya luar biasa, profitnya luar biasa. Pernah nggak kamu, saya katakan seperti itu, berkeluh kesah kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau pilih aku yang sukses seperti ini? Ya Allah, kenapa engkau pilih aku yang punya uang sampai ratusan miliar seperti ini? Ya Allah, kenapa engkau pilih aku yang mendapatkan promosi seperti ini? Gitu. Ada nggak yang pernah berpikir seperti itu? Ada nggak yang pernah melakukan seperti itu? Ini bukan hal yang complicated sebetulnya, hal yang sederhana saja. Kenapa saya masuk ke wilayah seperti itu? Karena begini, alhamdulillah di perusahaan saya ini karyawannya tahun ini baru dibagikan bonus, ya. Dimana kalau perusahaan lain itu mereka mesti memotong gaji, mereka THR pun juga mesti dicicil, bahkan harus mengurangi karyawan, ada yang PHK. Di tempat saya alhamdulillah dibagikan bonus. Ini baru bulan Juni ini. Tetapi karena cash flow perusahaan, bonus yang kita bagikan itu dibayar 2 kali, bulan Juli dan bulan Agustus. Ada sekitar 1.800 sampai 900 karyawan itu demo. Baru saya selesaikan yang kemarin gitu ya, saya baru dari luar kota juga. Demonya ngapain? Mereka tidak terima bonusnya dibayar 2 kali. Maunya sekali. Ini kan kalau kita lihat ke dalam bahasa kita itu, ini orang kagak tahu diuntung gitu ya. Udahlah orang lain itu kena PHK, udahlah orang lain itu kena pemotongan gaji, perusahaannya harus dipenuhi gara-gara pembayarannya 2 kali demo. Ada lagi sekitar 1.000 orang itu mereka juga mau demo. Gara-garanya apa? Bonusnya dikasih 3 kali gaji, mintanya 4 gitu. Nah, ini sesuatu yang itulah hidup gitu. Itulah kita, itulah manusia. Saya katakan hampir tidak ada orang yang mengatakan, ya Allah, kenapa engkau berikan saya bonus 3 kali? Kenapa bukan orang lain gitu? Ya Allah, kenapa engkau berikan kenikmatan kepada hamba-Mu ini? Kenapa bukan orang lain yang engkau berikan kenikmatan? Kan nggak ada yang seperti itu. Yang ada adalah, ya Allah, kenapa saya cuma 1 kali sementara orang lain 4 kali? Yang paling banyak yang seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ini kita bincang santai saja, gitu. Bukan pengajian yang formal yang terlalu teoritis, tetapi saya akan mencoba membawakan hal-hal yang sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap persoalan itu pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Nah, di mana nyari solusinya? Kan kadang-kadang seperti itu. Kita suka tidak percaya diri, tidak yakin ketika saya mendapatkan satu persoalan, kemudian saya bingung. Di mana solusi dari persoalan itu? Padahal sebetulnya hal yang sangat sederhana, yang paling mendasar, kita tanyakan kembali, siapa yang ngasih persoalan kepada kita? Tanya lagi pada hal yang paling mendasar lagi, siapa yang menciptakan kita? Gitu. Siapa yang melahirkan kita ke dunia? Siapa yang menciptakan manusia di atas permukaan bumi ini? Berarti dialah yang memberikan persoalan kepada kita. Kalau kita mendapatkan persoalan dari dia, berarti dia juga yang pasti punya jawaban dari persoalan itu. Sama seperti kalau kita masih sekolah dulu gitu kan, atau masih kuliah, ada ujian akhir semester kah, atau ujian tengah semester kah, kita kan diberikan soal. Diberikan ujian. Siapa yang ngasih ujian kepada kita? Ya guru kita, ya dosen kita. Terus siapa yang punya jawabannya? Ya pasti dia gitu. Pasti dia gitu ya. Pasti si dosen itu atau si guru itu yang punya jawabannya. Nah, kembali ke dalam persoalan kehidupan kita, siapa yang punya jawaban? Ya tentu orang yang tentu dia yang memang memberikan persoalan itu kepada kita, ya, yang menciptakan kita. Nah,
Di dalam bincang pagi ini, insya Allah kita akan lakukan secara kontinu, secara terus-menerus, secara bertahap. Kita akan berbincang bagaimana caranya supaya Allah yang memberikan persoalan kepada kita, kemudian juga kita bisa datang kepada Allah dan kita bisa meminta solusi dari persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang akan apa? Kalau kita bicara dengan cara apa, bagaimana cara kita mendapatkan solusi itu, berarti ada sesuatu yang mesti kita lakukan berbeda. Saya tanya ke Mbak Anggi ini, Mbak Anggi pernah masak Indomie nggak? Pernah dong, Pak Farid. Gimana caranya masak Indomie, Mbak Anggi? Kayaknya lebih seru nanya ke ibu-ibu yang ada di Zoom meeting atau di Facebook ya. Coba Bapak Ibu, kalau bikin Indomie biasanya caranya seperti apa? Silakan ditulis di chat Zoom-nya. Oh iya Pak Farid, kita tuh nanti ada spesial ya, yang paling aktif, paling responsif, pertanyaan paling keren, kita kasih voucher ya Pak, voucher GoPay. Boleh. Boleh. GoPay 50.000 untuk 3 orang, nanti di akhir sesi kita pilih yang paling aktif. Ayo silakan Bapak Ibu ditulis biasanya bikin Indomie seperti apa sih? Silahkan di chat room atau di Facebook, pilih saja yang paling mudah. Boleh? Sudah banyak yang masuk? Waalaikumsalam. Oke, ini masih banyak yang malu-malu nih Pak. Ya udah, saya aja deh kalau gitu ya. Oke. Ya, Indomie pakai telur katanya Pak Denny. Bu Ririn, masak Indomie? Iya Bu, masak Indomie tuh step-stepnya gimana sih? Pakai sayur tahu nih Bu Ririn. Masak Indominya Pak. Ya, oke. Pakai sayur tahu. Ada lagi yang lain? Gimana sih biasanya cara masak Indomie? Gitu. Kalau saya nih, biasa masak Indomie ya pasti standar lah ya. Kita rebus air dulu, ya kan. Terus kalau yang paling standar ya rebus air, nanti dimasukin mie-nya, bumbunya disiapin di piring, ya, ditiriskan. Kalau saya kan sukanya mie goreng, ditiriskan, terus langsung taruh di piring. Tapi kalau lagi niat nih, ya kan, bikin Indominya ya disiapin pakai telurnya, nanti pakai sayur sawi atau kail pokcai ya, terus pakai cabai rawit, potong-potong gitu kan. Kalau kurang lebih kalau saya sih masih yang sederhana seperti itu. Ini Pak Rizky suruh nih, Indominya pakai bawang putih bulat dicemplungin, pakai topping dimsum. Wah, dimsumnya jadi Indomie dimsum ya rasanya. Kalau Bu Yuni Astuti, airnya saya rebus sampai mendidih. Setelah mendidih saya masukkan mie dan telur, baru bumbunya deh biar enak pakai sayur dan cabai rawit. Nah, sama ini kayak saya, Bu. Terus Pak Hussein, pertama masak air, terus masukin mie-nya, kasih sawi, cabai, terus telur, pakai toppingin keju, Pak. Wah, belum coba nih. Ini ala-ala kekinian nih, kayak Indomie kekinian, saya belum pernah nyoba nih. Nanti perlu dicoba. Bu Rin malah masukin almond juga. Oke. Jadi banyak variasinya ya. Banyak variasinya ya. Betul. Oke. Yang saya maksud begini, kalau kita masak Indomie itu dengan menggunakan resep standar yang tertulis di dalam bungkusnya, yaitu apa? Rebus air selama 3 menit, kemudian cemplungin mie-nya, setelah itu ditiriskan, kalau mie goreng gitu ya, kemudian campur bumbunya, lalu siap dihidangkan. Ya, itu kan seperti itu sesuatu yang standar. Tetapi kalau ada yang mau lebih bagus lagi, ada yang pakai topping keju, tambah sayuran, pakai kuah tahu, macam-macam seperti itu. Nah, sekarang saya akan bertanya balik gitu. Ketika kita menghidangkan Indomie yang standar seperti itu, saya biasanya makan yang seperti itu di warung pinggir jalan. Itu harganya paling 5.000, kalau tambah telur jadi 10.000 gitu kan. Tetapi kalau kita tambah dengan topping dengan jauh lebih mahal, lebih tinggi lagi gitu ya.
Yang tadinya harga Indomie itu di warung biasa 5.000, 8.000 atau mungkin paling tinggi 10.000, bisa jadi 30.000. Coba belinya di mal-mal yang besar seperti itu. Nah, apa yang ingin saya sharing dari masak Indomie ini, di dalam menghadapi persoalan hidup, kadang-kadang kita itu mirip-mirip dengan bagaimana cara kita masak Indomie. Ya, standar saja gitu, standar ya, jadi flat, sesuatu yang rutin kita lakukan. Tetapi mari kita sekali-kali melakukan sesuatu yang di luar standar. Kita melakukan mencari solusi dari persoalan kita itu dengan cara-cara yang di luar standar, yang extraordinary kalau bahasa Pak Presiden kita gitu kan, sehingga apa, barangkali gitu solusi dari persoalan itu akan jauh lebih baik, akan persoalannya akan lebih cepat lagi untuk kita selesaikan. Nah, apa yang ingin saya ajak kepada teman-teman, extraordinary yang akan kita lakukan dalam menghadapi persoalan kita, mencari solusi dari persoalan kita, adalah bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena kembali kepada konsep dasar tadi, siapa yang ngasih persoalan? Allah yang ngasih persoalan. Lalu kenapa kita tidak kembali kepada Allah dengan cara-cara yang extraordinary? Lawang Indomie saja kalau kita hidangkan dengan extraordinary, dengan tambahan-tambahan bumbunya, sayurannya, dagingnya, toppingnya, macam-macam, harganya lebih mahal ketimbang Indomie biasa. Rasanya lebih enak ketimbang Indomie biasa. Nah, kembali sekarang kalau kita juga menghadapi persoalan saja, gitu kan, tentu tidak akan pernah mendapatkan hasil yang kita harapkan dengan cepat. Ya, kita bisa mendapatkan solusi dengan cepat, dengan catatan apa? Dengan catatan kita tahu caranya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, saya tanya nih, kalau kita sering melewati pekuburan atau makam, taman makam gitu ya, kita melihat betapa banyak orang-orang yang dikubur di pekuburan tersebut. Pertanyaan saya, apakah mereka yang sudah ada di dalam kubur itu persoalan dunianya sudah selesai atau belum? Gitu kan? Apakah ketika ajal menjemput itu persoalan mereka sudah selesai atau belum? Saya jamin tidak ada satu orang pun yang selesai persoalannya ketika ajal menjemput dan ketika kita mesti berbaring di dalam kubur. Kenapa? Banyak hal-hal yang memang belum selesai. Barangkali masih ada yang punya utang, barangkali masih anaknya yang belum selesai pendidikannya, barangkali rumahnya belum lunas, barangkali kendaraannya belum lunas, meninggal pada saat belum punya apa-apa, macam-macam seperti itu. Nah, apa yang ingin saya tarik dari ilustrasi ini adalah persoalan hidup kita itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai. Tetapi apakah ketika kita menghadap Sang Kholik, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ajal menjemput kita, kemudian kita membawa dosa-dosa yang belum kita selesaikan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Karena ajal itu tidak pernah menunggu sampai kita menyelesaikan persoalan hidup. Ajal itu tidak pernah menunggu kita untuk apa? Untuk kita menyelesaikan seluruh keinginan kita, seluruh kebutuhan kita. Sementara kadang-kadang kita kalau ingin menghadap kepada Allah 5 waktu dalam satu hari, sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu, kadang-kadang kita masih menunggu apa? Menunggu persoalan kita itu diselesaikan, urusan duniawinya. Misalnya nih, sholat duhur, azan zuhur jam 12, tet gitu kan. Ayo sholat duhur di awal waktu, entar Pak tanggung, entar Mas tanggung, ini belum selesai pekerjaannya. Nunggu sampai kapan? Sampai 2:30. Padahal asarnya juga jam 3, katakanlah seperti itu. Maknanya apa? Apakah kita yakin bahwa dari jam 12 sampai jam 2:30 itu usia kita masih ada? Ajal tidak pernah menjemput kita gitu. Ini kan sesuatu yang kalau dikatakan masak Indomie dengan cara-cara yang biasa. Tapi kalau kita bisa melakukan misalnya sholatnya di awal waktu, wajibnya di awal waktu,
insya Allah Allah akan memberikan solusi kepada setiap persoalan yang kita miliki. Ini cara-cara sederhana. Saya katakan, ada juga teman yang mengatakan seperti ini. Ketika melihat sukses luar biasa dalam ukuran, kalau kita kan melihatnya pasti ukurannya ukuran materi gitu ya. Punya rumah, punya kendaraan, punya jabatan, punya posisi dan sebagainya. Teman saya mengatakan pasti dia itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya enggak kalau menurut saya. Mereka itu bisa sukses seperti itu dengan melakukan sesuatu yang biasa saja gitu. Kok bisa melakukan sesuatu yang biasa tapi mereka bisa kelihatan sukses, punya posisi, punya jabatan, punya materi, punya macam-macam lah seperti itu. Kenapa? Karena kita biasanya hidup tanpa melakukan hal-hal yang sudah seharusnya biasa kita lakukan. Ya tadi sederhananya adalah ketika kita azan sholat wajib, hal yang biasa yang mestinya kita lakukan adalah segera sholat di awal waktu. Tetapi kita tidak pernah melakukan yang hal biasa tersebut. Sholatnya kapan ya? Kadang-kadang malah kita kan misalnya untuk sedekah gitu ya, tapi kita malah pegang duitnya, tidak pernah kita sedekahkan. Ini kan hal-hal yang sebetulnya biasa, sederhana, sehari-hari, tetapi banyak orang yang tidak melakukannya sehingga apa? Sehingga hidupnya pun juga tidak biasa. Gitu. Ini gambarannya Mbak Anggi dan Bapak Ibu serta rekan-rekan yang lain, bahwa di dalam morning talk yang akan kita lakukan insya Allah rutin setiap minggu, kita akan mengupas hal-hal yang sederhana, hal-hal yang seharusnya kita lakukan, seharusnya kita kerjakan gitu, tetapi kita luput untuk mengerjakan itu. Dan seolah-olah ketika melihat orang yang berhasil, orang yang sukses itu melakukan hal yang luar biasa, padahal tidak. Padahal tidak gitu kan. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan cerita beberapa teman yang mereka sudah punya satu komitmen terhadap dirinya, bagaimana berhubungan dengan Allah, bagaimana mengutamakan Allah. Jadi dia punya prinsip, yang pertama itu adalah Allah. Yang kelima Allah dan Allah lagi. Itu luar biasa, hidupnya itu jauh lebih tenang. Luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita bicara ukuran kesuksesan seseorang itu dari sisi rezeki gitu ya. Rezeki itu kan ada beberapa tingkatan. Satu, rezeki yang karena keringat gitu kan, karena kita mesti kerja babak belur gitu kan, mesti banting tulang dan sebagainya. Kemudian kedua ada rezeki yang hukumnya itu bisa dikatakan tidak baik lah gitu kan. Kenapa? Karena kita peroleh dengan cara-cara yang tidak halal. Yang keempat itu ada rezeki yang mulia. Rezeki mulia itu adalah kita duduk diem saja, rezeki datang sendiri. Ada nggak yang begitu? Ada. Banyak nggak? Banyak. Tetapi lebih banyak lagi kita mesti mendapatkan rezeki dengan cara apa ya? Dengan cara yang berkeringat. Bahkan ada sebagian yang mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, ini salah satu kupas ya, secara sederhana berdasarkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira gitu, Mbak Anggi. Ada sesuatukah yang mau disampaikan atau apapun gitu? Silakan. Baik, ya. Jadi menarik ya kalau selama ini mungkin kita lebih seringnya tuh bertanya-tanya pada saat keadaan kita yang sedang tidak baik. Padahal ternyata apakah kita juga sudah bersyukur kepada Allah ya, appreciate ke Allah pada saat kita sudah dilebihkan nikmatnya gitu kan. Nah, apalagi kan semua manusia itu juga hidupnya yang nggak lepas dari persoalan ya, semua punya persoalan masing-masing. Ada yang diuji dengan keluarganya, dengan orang tuanya, mantunya, anaknya, ekonominya, dan lain sebagainya. Nah, terus gimana nih Pak, caranya kita bisa menyikapi persoalan-persoalan yang hadir dalam hidup kita tersebut? Oke, persoalan hidup gitu kan, pertanyaan sederhananya, apakah ada seorang manusia yang tidak punya persoalan dalam hidupnya? Nggak mungkin, mesti ada. Tetapi balik lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa persoalan sebesar apapun
atau persoalan menjadi sesuatu yang besar atau yang menjadi sesuatu yang tidak besar, tergantung bagaimana cara kita mensikapinya. Nih sederhanaannya nih, persoalan hidup yang kita miliki, misalnya karirnya nggak pernah naik, gitu kan, mentok di perusahaan pada posisi jabatan kita, oh bapak sekarang atau ibu sekarang sudah jadi SM gitu ya. Kalau orang mengatakan SM itu senior manager, kalau dia katakan itu SM-nya senior mentok, ya. Jadi sudah bertahun-tahun di situ aja nggak bergerak-gerak. Ada yang cicilan jatuh tempo tapi uangnya nggak ada, anaknya nggak nurut, misalnya gitu kan, istrinya nggak sehat, suaminya nggak setia, ada yang pekerjaannya di uber-uber laporan, kejar tayang, satu laporan muncul lagi yang lain gitu kan, atau bosnya marah-marah, punya temen nggak nyenengin gitu kan, bahasa kita temennya pada rese gitu ya, atau tetangganya rese gitu ya. Gajinya nggak nambah-nambah, bukan nambah gaji, malah yang terjadi gaji dipotong, ya, atau dirumahkan, atau bahkan mungkin kena PHK. Kemudian ada yang bisnis nggak bergairah gitu ya, bisnisnya nggak bergairah pada saat ini. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ya. Kendaraannya nggak mau jalan, rumahnya bocor, terus ada kemalingan, jalanannya padat, hujan lebat, panas, terik, AC-nya nggak berfungsi, air nggak ngalir ya. Sumurnya nggak berair, gasnya habis, air minum kosong, perut mules, kepala pusing, mata perih, banjir di mana-mana, cucian banyak, setrikaan numpuk, rumah berantakan, halaman kotor. Ini kan persoalan-persoalan yang tidak pernah tidak mampir dalam kehidupan kita. Pasti ada, pasti ada. Nah, ketika kita menghadapi persoalan tersebut, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang kita anggap untuk menyelesaikan solusi itu, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada hasil? Ada nggak hasil dari apa yang kita lakukan? Oh, ada apa? Gitu kan. Ada apa? Ya, alhamdulillah kalau memang ada hasil. Tetapi apakah hasilnya itu bisa membuat diri kita itu tenang? Belum tentu. Kenapa? Kadang-kadang ini, apalagi zaman sekarang ketika kita ini panik gitu kan, bahkan kadang-kadang jalan yang kita lakukan itu adalah dengan cara gali lubang, tutup lubang. Ini kalau urusan utang, urusan amanah, banyak yang seperti itu. Waduh, saya punya utang nih misalnya 30 juta kepada seseorang, sudah jatuh tempo. Gimana caranya? Ya saya pinjam dengan pinjaman online. Saya pinjam ke bank, saya pinjam ke teman. Artinya apa? Kita menyelesaikan persoalannya itu dengan gali lubang, tutup lubang. Ya, belum selesai persoalan yang satu, tapi muncul persoalan yang lain. Ini banyak sekali dilakukan. Dan kalau saya menjadi seorang konselor, ini biasanya yang seperti ini banyak. Kemudian yang berikutnya, apakah sudah selesai? Ya, itu yang saya katakan tadi. Kita sudah melakukan apa? Oh, banyak Pak yang kita lakukan. Ada hasil nggak? Sudah selesai nggak? Hatinya bahagia nggak? Atau jangan-jangan persoalan tambah rumit? Atau jangan-jangan makin pusing kita dengan persoalan yang kita miliki itu. Ya tadi misalnya kita punya utang diatasi dengan pinjol. Kita punya utang dibayar dengan cara ngutang kepada orang lainnya lagi. Itu kan bikin makin pusing gitu ya. Lalu muncul ada pertanyaan juga, Pak, ya Allah Pak, persoalan saya ini semakin lama semakin banyak ini Pak, semakin besar gitu Pak. Kenapa ya Pak ya? Gitu. Kenapa ya Pak ya? Nah, nanti kalau kita tahu dengan ilmu magnet rezeki, sebetulnya di situ ada jurus-jurusnya. Kita bisa lakukan. Tetapi biasanya dia mengatakan, apakah doa saya kurang indah ya Pak ya? Apakah saya berdoanya tidak khusyuk ya Pak ya? Barangkali bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau tadi kita punya persoalan begitu banyak, kemudian persoalannya itu tidak pernah selesai, yang terjadi malah makin lama makin besar, makin lama makin rumit, makin membuat hati tidak bahagia. Pertama, apa yang menyebabkan seperti itu? Ya, karena kita hanya fokus pada persoalan itu saja. Nah, kita fokus pada persoalan itu. Kita punya utang, kita punya amanah kalau bahasa di dalam rezeki gitu. Jadi kita fokus saja pada itu.
Waduh, saya punya utang sekian ratus juta, sekian miliar, sekian macam-macam. Tergantung dari persoalan kita masing-masing, tergantung dari jumlahnya yang kita miliki masing-masing. Kita fokus saja pada di situ. Mendapatkan uang, gitu. Bagaimana caranya saya bisa menutupi utang-utang tersebut? Maknanya adalah kita fokus pada solusinya. Ya. Kita fokus pada solusi. Yang kita pikir dengan kita fokus pada masalah, yang kita pikir kalau kita fokus pada solusi, maka persoalan itu akan selesai. Yakin akan selesai? Bisa, Pak. Tetapi balik lagi pertanyaan saya yang tadi. Apakah hati kita jadi bahagia? Jangan-jangan persoalan tadi selesai satu muncul dua, selesai dua muncul tiga, selesai tiga muncul empat. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, karena kita biasanya fokus pada persoalan itu, kemudian yang kedua kita fokus pada solusinya saja. Hadirin rahimakumullah, balik ke awal tadi saya katakan di pembukaan. Siapa yang memberikan persoalan kepada kita? Allah yang menciptakan kita. Lalu kalau seperti itu, siapa yang bisa memberikan solusi untuk persoalan kita? Ya Allah pasti. Ilustrasi sederhana tadi, kalau kita sedang sekolah, sedang kuliah, ada ujian akhir semester, ujian tengah semester, atau ada ulangan gitu ya. Siapa yang ngasih soal kepada kita? Gitu. Siapa yang ngasih soal kepada kita? Ya guru, ya dosen. Lalu siapa yang punya jawabannya? Ya guru dan dosen itu yang punya jawabannya. Nah, dalam kehidupan kita pun juga seperti itu. Persoalannya, kenapa masalah kita itu semakin lama semakin besar? Karena kita bertemu Allah itu hanya pada saat kita sedang punya persoalan. Lagi punya utang banyak, doanya banyak. Lagi punya duit banyak, doanya pun seingatnya kita sendiri. Gitu ya. Ketika kita punya persoalan yang besar, baru kita sujud, baru kita bertemu. Padahal ketika kita sedang berjaya, jangankan gelar sajadah, gitu kan? Kita protes sama Allah pun tidak pernah. Ya Allah, kenapa engkau berikan kebahagiaan ini buat aku? Kenapa tidak untuk yang lain? Nah, ini yang saya katakan bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan seperti bagaimana kita memasak Indomie dengan cara-cara yang extraordinary sehingga apa? Sehingga persoalan kita menjadi lebih mudah untuk dicarikan solusinya. Kembali lagi, kenapa persoalan tidak selesai? Karena kita fokus pada masalah, karena kita fokus pada solusi. Karena kita tidak fokus kepada Allah. Ya, padahal di dalam surat At-Tolak ayat 2 dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, kalau kita mengaku Islam itu agama kita, ini loh ada. Di dalam Al-Qur'an itu ada. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia yang akan mengadakan baginya jalan keluar. Ditambah lagi dengan ayat yang ketiga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Innallaha balighun amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi siapa tidak sederhana? Siapa yang mengatakan bahwa hidup kita itu complicated? Siapa yang mengatakan bahwa hidup kita itu tidak mudah? Sangat mudah. Sangat mudah. Solusinya pasti ada. Kenapa kita tidak pernah menemukan solusi itu? Karena kita tidak pernah nanya kepada yang memberikan persoalan kepada kita. Kita fokusnya pada persoalan yang kita miliki. Kita fokusnya pada solusi yang kita
ingin lakukan, kita tidak pernah fokus kepada siapa yang memberikan persoalan tersebut. Ya, tetapi kalau kita bisa fokus kepada Allah, kepada yang memberikan persoalan dan pasti memberikan solusinya, maka hidup kita itu sangat indah, sangat mudah. Tidak ada persoalan yang tidak mungkin bisa kita selesaikan. Gitu, Bang Anggi. Sementara, silakan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Menarik nih Pak, yang nanya sudah 4 orang. Kayaknya banyak yang ingin Pak Farid untuk menjawab ya apa yang ada selama ini, kegelisahan atau pertanyaan dalam diri mereka. Saya mulai ya, pertanyaan 1 dulu boleh Pak? Silakan. Oke, ya ini dari Bu Yuni. Pak Farid, apakah suatu persoalan hadir ke kita disebabkan karena dosa-dosa kita, ataukah karena memang semua manusia akan selalu mendapatkan cobaan, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 155? Waduh, ini namanya kalau orang Jawa itu weruh sak durunge winarah. Jadi tahu sebelum disampaikan, gitu kan? Karena sebetulnya ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sebagai gambaran. Apakah seseorang itu diuji karena dosa-dosa kita masa lalu? Karena setiap orang pasti disampaikan ujiannya, Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa nafsim minal amwal wal anfus wal samarot wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi betul, manusia itu diciptakan ke dunia ini untuk diuji, untuk diberikan cobaan, untuk diberikan persoalan. Kenapa diberikan persoalan? Untuk menyaring siapa yang bisa lulus dari persoalan itu, kemudian dia menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 156. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kan tadi apakah ujian atau musibah yang datang kepada saya itu sebagai balasan atas dosa-dosa masa lalu? Sebetulnya konsep ujian itu penyebabnya ada 2. Kalau kita tahu bahwa ujian yang datang kepada kita itu persoalannya, penyebabnya ada 2, hidup kita jauh lebih tenang. Misalnya, tiba-tiba saya kehilangan sepeda motor, kecurian sepeda motor. Musibah, ujian. Penyebab dari musibah itu cuma 2. 1, karena dosa kita di masa yang lalu, atau karena kita sedang diuji untuk naik tingkat. Gitu kan. Saya kehilangan sepeda motor, dicuri sepeda motor saya. Segera lakukan introspeksi diri, lihat kepada diri kita sendiri. Apakah ada dosa yang pernah kita lakukan selama ini? Kalau iya, berarti kehilangan motor itu insya Allah sebagai apa? Sebagai penghapus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Tetapi kalau misalnya berbuat dosa, kok gitu kan? Perasaan saya nggak pernah berbuat dosa. Kenapa saya mendapatkan ujian seperti ini? Berarti insya Allah kita sedang diuji oleh Allah untuk naik tingkat, naik derajat. Ya. Karena setiap kali kita mau naik kelas sekolah pun mesti ada ulangan, mesti ada ujian akhir semester. Mau naik ke tingkat berikutnya mesti ada ujian akhir semester. Siapa yang akan naik pada kelas berikutnya adalah mereka yang lulus dari ujian tersebut. Jadi pegang aja 2 hal itu ya. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, maka penyebabnya bisa jadi 2 hal. 1, karena dosa masa lalu. Kalau memang kita pernah melakukan dosa, segera bertobat. Bersihkan diri kita. Tetapi kalau kita tidak punya dosa, jangan-jangan memang Allah sedang mempersiapkan saya untuk naik pada posisi atau tingkatan berikutnya. Sementara ini dulu, nanti kita akan saat berikutnya, gitu ya. Lanjut, Mbak Anggi. Baik,
Ya, kemudian di sini Bu Riana bertanya, tadi kan apakah persoalan yang mampir di kehidupan kita adalah karena perisai kita? Sebenarnya ini mirip ya, tadi apakah karena dosa. Lalu apakah ini pertanda bahwa Allah sayang dengan kita? Nah, kalau dengan kesimpulan Pak Farid barusan, jangan fokus dengan persoalan dan jalan keluarnya ya, tapi fokus dengan Allah, berserah diri, tawakal. Apakah kurang lebih seperti itu, Pak? Mohon maaf jika saya salah, dan bagaimana menyikapi terumbu karang yang kurang amanah? Ini sudah masuk ke materi MR ya, materi rezeki yang sebetulnya materi-materi sudah level tinggi gitu ya. Sementara kita masih bahas yang dasar-dasar saja. Jadi memang Allah itu kadang-kadang sayang dengan kita itu dengan memberikan ujian ya, dengan memberikan macam-macam lah. Nanti saya akan sampaikan testimoni orang-orang yang justru pada saat diberikan ujian dia malah bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dengan ujian tersebut dia tersadar bahwa dia pernah melakukan sesuatu yang tidak benar. Justru dengan diuji itu, dengan diberikan musibah itu, dia menemukan sesuatu. Saya sendiri pun pernah mengalami hal seperti itu. Ketika tahun 2007 saya kena PHK dari satu perusahaan. Orang di PHK gimana sih perasaannya, gitu ya? Wah, luar biasa gitu. Apalagi saat itu saya juga masih zaman jahiliyah. Ketika di PHK luar biasa, merasa dunia ini sudah gelap, merasa masa depan ini tidak cerah gitu ya. Tetapi justru saya bersyukur saya di PHK. Saya membayangkan kalau saya tidak di PHK pada tahun itu, saya tidak akan seperti ini, tidak akan punya posisi yang jauh lebih bagus dibanding posisi saya dulu. Dan yang terjadi apa? Perusahaan yang mem-PHK saya pada 2007 itu sekarang udah bangkrut, bubar, udah nggak ada lagi. Kebayangkan kalau PHK-nya baru tahun-tahun ini, pas COVID lagi gitu kan, akan jauh lebih tidak mudah untuk mendapatkan penggantinya. Saya malah bersyukurnya kapan di PHK? Sekitar 2007 berapa tahun dari sekarang gitu kan, dari 13 tahun yang lalu. Nah, ini sesuatu yang justru musibah itu malah mesti kita syukuri karena saya mendapatkan sesuatu yang lebih besar, lebih baik. Itu saja, nanti sambil jalan sambil kita supaya tidak lompat-lompat materinya gitu ya. Lanjut. Oke, atau mungkin mau dilanjutkan dulu materinya, Pak Farid? Oke, baik. Nah, kita kembali persoalan tadi kenapa seperti itu, karena memang kita tidak fokus pada Allah. Ini waktunya tinggal 10 menitan ini ya. Saya cuma mau cerita. Kalau kita fokus dengan Allah itu, maka Allah yang akan memberikan solusinya. Masih ingat nggak? Ada satu sinetron di televisi, tukang bubur naik haji. Ya, tukang bubur naik haji. Itu sebetulnya Haji Sulam ya, nama tokoh di dalam cerita itu. Kata story yang diangkat ke layar televisi. Jadi si tukang bubur ini dia punya cita-cita ingin memberangkatkan ibunya naik haji. Ibunya kebetulan sudah sepuh gitu kan. Kemudian apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu adalah nabung setiap hari itu uang ukuran zaman dulu 1.000 setiap hari gitu ya. 1.000 setiap hari. Apa yang terjadi? Dia cerita kemana-mana. Aku pingin naikin ibu saya naik haji, ingin memberangkatkan ibu saya naik haji. Saya nabung gitu ya. Wah, itu jadi bahan ledekan dari tetangga-tetangganya gitu kan. Lu kagak mikir, lu kagak tahu diri, lu kagak ngukur kemampuan, lu jualan bubur emang berapa keuntungannya gitu. Lu jualan bubur itu emang mau dapat duit berapa? Lu tahu nggak berapa biaya naik haji itu? Ngimpi lu katanya gitu. Lalu jawaban beliau itu apa? Saya nabung, saya tahu dari jualan bubur ini kalau pakai hitung-hitungan matematika manusia, saya ya, bukan bahasa Betawi, saya nggak begitu fasih bahasa Betawi. Tetapi yang ingin saya lakukan adalah ketika saya nabung sehari 1.000 dari hasil jualan bubur saya hanya ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya melakukan ikhtiar ini. Supaya engkau tahu bahwa saya punya niat kepadamu, ya Allah, ingin memberangkatkan ibu saya naik haji. Saya cuma ingin menunjukkan itu kepada Allah. Lalu bagaimana Allah bekerja memberikan solusi pada persoalan itu?
Nah, si uang yang tadinya ditabung di rumah itu dia pindahkan ke bank, masukin ke rekening bank. Suatu saat ternyata ada undian berhadiah di bank tersebut dan siapa pemenangnya? Si tukang bubur itu dapat hadiah 200 juta rupiah. Dapat hadiah dalam bentuk mobil Mercedes-Benz pada saat itu, gitu kan? Sampai-sampai dia pingsan di bank karena dia tidak menyangka bahwa seorang tukang bubur seperti dia yang mimpi aja nggak pernah dapat mobil, gitu kan? Pingin dapat mobil, pingin punya mobil, tiba-tiba dapat mobil yang kelasnya pun juga high class. Pingsan dia di situ. Singkat cerita, mobilnya diuangkan, dapat uang, kemudian berangkatlah mereka naik haji. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini salah satu contoh konkret kalau kita fokus kepada Allah, maka Allah yang akan bekerja untuk menyelesaikan persoalan kita. Kalau kita fokus pada persoalannya, gimana caranya bisa naik haji, kemudian bagaimana caranya bekerja supaya mendapatkan uang yang cukup untuk naik haji, barangkali sampai meninggal pun tukang bubur itu nggak pernah naik haji. Apalagi memberangkatkan ibunya untuk naik. Tapi fokus pada Allah, saya akan menabung ini tujuannya supaya Allah tahu kalau saya punya niat naik haji. Jadi Allah yang bekerja, gitu loh. Dan Allah lah yang akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Buka surat At-Tolak, surat 65 ayat 3 di dalam Al-Quran. Nah, ini yang menjadi satu pokok bahasan kita untuk pertemuan pertama kali ini, gitu ya. Bahwa persoalan hidup kita itu banyak. Persoalan hidup kita itu tidak akan pernah berhenti. Persoalan hidup kita itu biasanya datang silih berganti. Lalu ketika kita mencoba untuk menyelesaikan persoalan itu, apakah ada hasil? Ada. Tetapi hasilnya itu menyebabkan persoalan selesai atau belum tentu. Gitu kan? Atau selesai sudah persoalan kita, solusinya ada, tetapi apakah hati kita menjadi bahagia? Nah, ini juga belum tentu. Jangan-jangan malah persoalannya tambah rumit. Jangan-jangan malah membuat kita ini semakin lama menjadi semakin terpuruk, makin frustrasi. Kemarin ada orang yang gantung diri gitu gara-gara tidak tahan, tidak kuat menghadapi persoalan hidup pada zaman pandemi COVID-19 ini. Ya, kenapa seperti itu? Balik lagi, karena kita hanya fokus pada persoalan, kita hanya fokus pada solusi, kita tidak pernah fokus kepada yang memberikan persoalan sekaligus memberikan solusi. Padahal Allah sudah mengatakan, yang saya katakan tadi di surat At-Tolak ayat 2 dan 3, Allah yang punya kita dan Allah yang akan menyelesaikan semua persoalan kita. Tinggal 3 menit nih, Bang Anggi. Jadi barangkali materinya sampai di sini, gitu kan? Dan kita akan lanjutkan ke minggu-minggu berikutnya. Dan silahkan jika ada sesuatu yang masih ingin didiskusikan dan disampaikan. Masih ada waktu, monggo. Ya, ini masih ada 2 pertanyaan, mau dijawab atau mau dijawab live atau bagaimana nih Pak Farid? Boleh. Kita tutaskan dua persoalan terakhir itu ya, 2 pertanyaan terakhir ya, monggo. Baik, dari Pak Endang. Pak Farid, bagaimana sih konsep takdir? Apakah takdir itu banyak pilihan atau flat, alias satu takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua sekalian ya, mungkin ada berkaitan. Yang kedua dari Pak Hussein, bagaimana menyikapi dan menghadapi ketika niat kita berhijrah, malah musibah dan ujian datang terus-menerus, sehingga membuat kita goyah dan merasa putus asa. Begitu, Pak. Oke. Takdir ya, di pertama takdir apa berubah-ubah. Pernah mendengar nggak ada yang mengatakan bahwa doa itu bisa merubah takdir? Ya, doa itu bisa merubah takdir. Ada satu cerita, nanti saya sampaikan ceritanya di pertemuan berikutnya, gitu kan? Ada seorang zaman Nabi Musa lah, itu saya cerita seperti itu.
Jadi apakah takdir itu flat atau takdir berubah-ubah? Sekarang yang menciptakan kita Allah, yang memberikan takdir itu Allah. Bisa jadi Allah juga akan merubah takdir kita kalau kita meminta kepada siapa? Kepada yang menciptakan takdir tersebut, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sudah punya niat untuk hijrah, gitu. Tetapi persoalan yang muncul itu kok makin besar ya. Bukannya makin mudah, tapi makin besar, makin membuat saya jadi goyah, gitu kan. Ibaratnya begini, kalau kita ingin hijrah dari satu kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang baik, berarti kita sudah sadar bahwa kondisi sebelumnya yang tidak baik itu barangkali banyak dosa, banyak maksiat, banyak hal-hal yang kita lakukan sesuai misalnya gitu kan. Kita ingin berhijrah. Sederhananya begini, kalau kita bedanya apa sih antara arang dengan mutiara, dengan bukan mutiara, apa itu namanya, bagi diamond, berlian, ya berlian. Berlian dengan arang itu kan juga bahan dasarnya sama, ya. Sama-sama karbon. Tetapi kenapa karbon itu harganya murah sementara berlian itu harganya mahal gitu kan? Kenapa? Karena memang proses untuk mendapatkan berlian itu yang luar biasa, digosok, dicuci, dibegini begitu gitu kan? Itu luar biasa. Nah, proses yang terjadi pada saat kita ingin hijrah kemudian kita merasa bahwa persoalan makin banyak, itu berarti Allah sedang mencuci bersih apa? Mencuci bersih dosa-dosa di masa lalu kita. Gini aja deh, kamar mandi kita kalau kita cuci pakai air belum tentu bersih. Mesti pakai sikat, ya, sikat kamar mandi gitu kan. Masih belum bersih juga, ya mesti pakai Porstek gitu. Masih belum bersih juga, mesti pakai cairan kimia yang lebih keras lagi. Apanya? Daya bersihnya. Nah, sama dengan kita ketika kita akan hijrah, kemudian ternyata prosesnya itu membuat kita merasa goyang, membuat kita merasa goyah, berarti di situ Allah sedang membersihkan kita. Kenapa mesti membersihkan dengan cara yang begitu menyakitkan barangkali? Karena bisa jadi juga dosa-dosanya juga sudah berurat berakar, sudah menjadi kerak di dalam diri kita, di dalam hati kita, sehingga Allah memerlukan apa? Memerlukan proses yang begitu keras untuk membersihkan dosa-dosa kita itu. Seperti itu gambarannya. Ya. Baik. Silakan. Terakhir mungkin satu nih karena penting juga dan berkaitan ya Pak. Sebetulnya apa sih yang harus ditanamkan dalam hati agar selalu bisa bersyukur dengan rezeki yang dikit dan tidak menjadi lalai dikala mendapat rezeki yang banyak? Ini dari Pak Arif. Silakan Pak. Gitu ya, supaya kita tetap bersyukur gitu ya. Ini kan pertanyaan yang banyak ditanyakan dan jawabannya pun juga banyak dilakukan gitu kan. Sebetulnya mudah aja gitu. Supaya tetap bersyukur itu apa? Nengoknya ke bawah deh. Nengoknya ke bawah gitu. Sekarang saya masih bekerja, alhamdulillah. Coba tengok ke bawah. Banyak orang yang sudah kena PHK. Banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang mesti dipotong gajinya gitu kan. Ada seorang artis yang kelimpungan, kenapa? Karena mesti bayar cicilannya 200-an juta setiap bulan gitu kan. Sementara saya alhamdulillah nggak punya cicilan. Kenapa? Karena memang nggak punya rumah yang sebesar itu gitu kan. Nah itu cara kita bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Ya lihat aja persoalan hidup orang lain. Banyak-banyak bergaul. Ya. Banyak orang yang berkeluh kesah, banyak orang yang merasa tidak bahagia jauh di bawah kita. Sederhananya seperti itu, gitu ya. Baik, lanjut. Sudah lewat 3 menit, jam 7 nih. Barangkali banyak jamaah juga yang punya kegiatan lain. Kita cukupkan sampai di sini saja. Baik, ya. Terima kasih banyak Pak Farid dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung tadi di sini ya. Untuk mudah-mudahan juga apa ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Farid ini bermanfaat dan bisa menambah keyakinan kita. Keyakinan kita untuk terus berbaik sangka kepada Allah, karena apapun yang Allah sudah berkehendak gitu kan, itu sebenarnya sudah yang terbaik buat kita. Terkadang kita yang belum sadar bahwa oh memang ada gunanya kita dikasih ujian atau persoalan seperti itu. Nah,
Eh, Bapak Ibu, sesuai dengan janji saya, tadi nanti akan saya berikan 3 orang ya penanya ya, GoPay sebesar Rp50.000 ya. Di sini nanti saya mungkin pertanyaannya Pak Farid kira-kira bisa diberikan Pak Farid, siapa nih pertanyaan mana tadi yang paling bagus Pak Farid dari 3 orang, dari untuk apa pertanyaannya untuk 3 orang. Mungkin 2 orang lah ya, satu nanti untuk jawaban telur nih saya spesial pilih. Gitu ya, bagus-bagus semua pertanyaannya itu. Saya nggak bisa membedakan yang bagus yang mana yang nggak bagus gitu kan. Oke, mungkin tadi oke, kalau gitu nanti saya coba pilihkan ya Pak Farid, dan nanti saya koordinasi langsung dengan Bapak atau Ibu yang sudah bertanya ya. Nah, sebelum menutup, Pak Farid boleh dong kita tutup dengan doa atau sedikit untuk membuka cakrawala kita dan kembali berserah diri kepada Allah. Silakan Pak Farid. Baik. Kita berdoa bersama-sama. Ada musik barangkali lebih enak nih Mbak Anggi, ada background. Oh baik, boleh saya coba. Ya. Kita Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari sejenak kita menghadapkan diri kita kepada Allah, menghadapkan hati kita kepada Allah, karena kita tahu kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang penuh dengan persoalan, orang-orang yang memerlukan uluran taat dari Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga doa kita diijabah oleh Allah. Semoga persoalan hidup kita menjadi berkah bagi kehidupan kita di masa yang akan datang dan juga pada nanti. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kembali hamba mengucapkan syukur yang tak terhingga atas anugerah-Mu. Pada pagi hari ini berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka belajar untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih tepat. Ya Rabbana, Engkau Maha Pengampun. Aku sadar ya Allah, betapa banyaknya dosa dan maksiat yang selama ini aku lakukan dengan penuh kesadaran. Betapa seringnya aku menyakiti orang lain, sering aku menyakiti ayahku, sering aku menyakiti ibuku, sering aku menyakiti anak-anakku, sering aku menyakiti saudara, tetangga, teman, dan sahabat-sahabatku ya Allah, sehingga akhirnya pintu rezekimu tidak Engkau bukakan satunya hambamu ini ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah semua dosa dan kesalahanku ini ya Allah. Ampunilah segala khilaf dan perbuatan maksiatku selama ini ya Allah. Jadikan ampunan-Mu itu sebagai pembuka pintu rahmat-Mu. Jadikan ampunan itu sebagai pembuka pintu keberkahan-Mu, pembuka pintu rezeki-Mu, pembuka pintu ampunan-Mu yang telah akan membawa ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, hamba bersaksi, orang-orang yang ada di majelis ini adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang mereka datang ke tempat ini ingin segala persoalan dan berharap ampun, berharap ridho-Mu, berharap izin-Mu, berharap perkenan, berharap dikabulkannya doa dan permohonan. Maafkan segala dosa dan maksiat mereka selama ini ya Allah, karena hamba yakin dia melakukannya saat itu belum mendapatkan cahaya ilahiyah. Ampunkan segala khilafnya ya Allah, karena Engkau yang Maha Pengampun atas segala kesalahan kami. Kabulkanlah doa orang-orang baik ini ya Allah, karena sungguh hanya Engkau yang Maha memiliki hidup kami, Maha memiliki dunia dan segala isinya. Engkau pula yang mengabulkan segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, inilah akhir untuk sesi hari ini. Mudah-mudahan ya, kalau Bapak Ibu berkenan, kita coba kajian ini pagi ini ya, daripada biasanya kalau Sabtu godaannya kan mau tidur gitu ya sampai siang, mendingan habis subuh kita bersiap dengan kajian ya, di sela-sela waktu liburan kita isi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, kita ngecas lagi iman kita. Ya, terima kasih yang sudah bergabung baik di Zoom meeting maupun di Facebook, Bapak Ibu semuanya. Saya doakan mudah-mudahan persoalannya, yang punya persoalan segera diberikan keajaiban oleh Allah, diselesaikan persoalannya, diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Akhir kata, untuk pertanyaan yang sudah masuk dan belum dijawab, insya Allah nanti akan saya simpan ya untuk minggu depan, untuk nanti dijawab oleh Pak Farid sebelum kita memulai sesi minggu depan. Dan selamat berakhir pekan, mudah-mudahan berkumpul bersama keluarga dengan rasa senang, happy ya, tetap dengan kita menjaga keadaan sekitar kita di situasi seperti ini. Itu saja, sampai jumpa minggu depan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.